Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu absen dulu ya. Ilwani, hadir Ibu. Dona, Sultan, Hadir Bu. Uzi, Ibu. Okta, Salma, Ibu. Ya, hadir semua. Abdul sakit Bu. Hadir apa? Sakit jantung. Udah berobat ya? Udah Bu, udah sembuh. Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ketua silakan dipimpin doanya. Oke, ada baiknya sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tujuan pelajaran kita hari ini adalah membahas tentang pengertian batik dan jenis-jenis batik. Ibu sudah membawa dua jenis kain. Wow, bagus banget. Apakah itu selendang Bu? Ini adalah tapak meja dan ini adalah potongan kain. Itu yang buat. Ya. Iya Bu. Menurut Anda, ini teknik batik apa? Tulis Bu. Ya. Kalau ini? Kayaknya cetak, rapi banget. Cetak atau? Iya. Cetak Bu ya. Seperti yang udah jelaskan kemarin, perbedaannya bisa dilihat dari motif. Motifnya itu terlihat tidak simetris atau polanya berbeda. Kalau ini motifnya sama dan berulang. Sisir Bu ya. Ya, kalau batik tulis itu bisa dilihat bedanya kalau warnanya itu tembus pandang. Kalau di batik cat tembus tidak ke belakang. Tidak. Karena dia menggunakan Cetak. cetak. Ibu mau bertanya, kalau dia batik tulis dia menggunakan apa? Saya Bu Misalkan sama malam. malam Di malam Bu menggunakan cantik. menggunakan cantik. Kalau dia teknik yang menyengit, Printer Bu. ya sekali. Kenapa Bu? Ibu lagi sakit Bu ya. Perbedaannya cuma itu ya Bu. Tidak. Perbedaannya itu bisa dilihat dari motif seperti yang dijelaskan tadi, dari warnanya yang tembus pandang, dan juga kalau dia batik ini motifnya sama, berulang, dan dia tidak tembus pandang. Untuk kegunaan mereka dan kegunaan masing-masing ada sama saja. Kalau gunanya bisa sama saja, tetapi tergantung memproduksinya itu khusus untuk apa. Ya, Dona, Bu, saya kemarin kan udah mencat Bu. Ya, tapi ketika saya cat kok catnya melebar ya Bu. Itu kenapa Bu? Itu mungkin bisa terjadi karena lilinnya atau malamnya itu putus. Ada yang retak mungkin ya. Jadi dia warnanya melebar ke sebelahnya. Jadi warnanya itu bergeser. Itu karena lilin malamnya putus. Oh berarti sampai nggak putus ya terus. Iya, kalau kita mulai ini untuk mencantik, kalau bisa jangan diputus-putus, karena kalau diputus-putus takutnya nanti tidak ada yang takutnya nanti dia tidak nyatu dan warnanya melebar kemana-mana. Makanya itu kita harus dengan tenang, pelan, sehingga malamnya itu tidak putus. Kalau
tarikan yang panjang harus sekali tarik ya Bu? Iya, kita harus sekali tarik. Kalaupun mau berhenti, kita mulai lagi dari ujung yang terakhir kita pakai tadi, yang terakhir kita mulai tadi. Nah, jadi kita sambung lagi ke situ sehingga membuat garis baru lagi dan tersambung, tidak putus. Oke Bu. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan apa itu pengertian batik? Uzi katanya Bu. Uzi, silahkan. Siapa yang bisa? Apa itu? Iya, apa itu batik? Sebuah kain yang dihiasi Batik adalah kain yang kita buat karya dengan cara menggunakan canting dengan lilin panas untuk warna. Iya, betul sekali. Siapa yang bisa membedakan kedua kain ini? Saya Bu. Silakan Dona. Kalau batik cetak itu cetakannya lebih rapi Bu, bisa terus. Kalau itu cetakannya kurang rapi, bagus yang bagus. Oke, Bu, ya. kalau batik yang batik tulis itu berarti bisa cetakannya cuma satu kali atau bisa berulang kali itu? Dia itu hanya bisa, dia tidak seperti cetakan karena dia menggunakan canting langsung yang dipakai lilin malam, ditolakkan ke sini sesuai motif yang kita buat. Kainnya itu kain poli agar dia harus padat ke belakang, tidak bisa menggunakan kain lain. Kalau tidak bisa lain selain kain jas. Tidak, itu hanya menggunakan kain poli. Kalau misalnya kita memakai kain seperti baju dona, apakah itu akan terus pandang? Ya, Ya, ini juga licin banget. ya, itu tidak bisa. Berarti kalau yang cetak itu bisa berulang kali. Iya, karena dia menggunakan alat yang dari tembaga, yaitu sudah dicetak, lalu cetakan itu dicelupkan ke lilin malam, lalu ditempelkan ke kain. Cara ngecatnya juga sama berarti itu sama yang itu. Iya, caranya sama, tetapi untuk membuat motifnya dia menggunakan tembaga. Kalau misalnya yang kain, kalau misalnya batik tulis itu kan kita bikin sketsa dulu, kita menolehkan malam dulu menggunakan cantik. Kalau ini dia sudah ada motif di dalam cetakan tadi, kita hanya mencetaknya langsung, lalu untuk proses pewarnaan sama saja. Kalau lilin malamnya nggak ada, kalau selain lilin malam bisa Bu, lilin biasa itu Bu. Tidak bisa karena dia tidak akan meninggalkan jejak, karena ini kan lilin malam itu seperti penghambat untuk kita memberikan warna. Kalau kita pakai lilin biasa, dia itu akan retak. Makanya Bu, Ya, pewarnaannya pakai warna apa? pewarnaannya itu ada dua jenis, pewarnaan alami dan pewarnaan sintetis. Pewarnaan alami itu bisa kita pakai dari tumbuh-tumbuhan, dari Bentukannya seperti apa? dari buah juga bisa. Naga kan itu adalah penghasil warna, dia warnanya pekat, jadi kita bisa memakai warnanya kulit jengkol bisa. Belum ada ya Bu? Ya boleh. Kunyit bisa Bu?
bisa. Ya. Kulit bawang juga bisa. Kalau untuk pewarnaan sintetis itu ada 2 jenis. Yang pertama itu remazol, yang kedua mentol. Oke, paham semua anak-anak? Baik, Ibu rasa. Baik, Ibu rasa materi kita cukup untuk hari ini. Ketua, silakan dipimpin doanya. Ada baiknya sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam